tak ada yang pernah menyangka kejadian buruk akan menimpa dirinya. Sama halnya dengan dua pemulung di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang tiba-tiba dianiaya oleh dua pria. Kedua korban diserang saat sedang terlelap tidur di sebuah showroom kendaraan. Setelah pelaku ditangkap polisi, terungkap pula kasus pembunuhan lainnya. Selasa dini hari 29 September 2020, di saat warga tengah lelap dalam tidurnya, aksi keji dua pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat seketika memecah kesunyian. Terekam dalam kamera pengawas CCTV, dua pria ini tiba-tiba menyerang dan menganiaya dua pemulung yang sedang tidur di depan sebuah ruang pamer atau showroom mobil, tepatnya di Jalan Raya Fatahillah, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat. Brutal dan sadis, dua kata itulah yang layak menggambarkan aksi penganiayaan pelaku terhadap para korbannya. Bagaimana tidak, kedua pelaku memukuli kedua korban beberapa kali menggunakan balok kayu. Tak sampai di situ, kedua pelaku kemudian mengambil uang di saku serta barang berharga di gerobak korban, kemudian melarikan diri. Satu pemulung yang dianiaya bernama Udin Rojudin berusia 80 tahun, tewas di lokasi kejadian. Sementara pemulung lainnya bernama Kusnan mengalami luka-luka. Polisi yang mendapat laporan dari warga langsung mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Namun minimnya saksi saat peristiwa terjadi membuat polisi kesulitan mengungkap identitas dua pelaku penganiayaan. Sedang melakukan pendalaman di beberapa titik yang memungkinkan tempat yang diduga pelaku ada di situ. Tapi untuk identitasnya kita belum, tapi kita upaya dari ciri-ciri yang kita bisa lihat lewat CCTV. Saksi sudah sekitar 8 orang, termasuk pemilik showroom mobil yang ada ini sudah kita mintai keterangan juga. Dan kebetulan beberapa yang biasanya malam ada di sekitaran TKP yang juga sering melihat aktivitas yang ada di TKP. Setelah mengumpulkan keterangan sejumlah saksi dan mendapatkan ciri-ciri pelaku berdasarkan rekaman kamera CCTV, polisi akhirnya menemukan titik terang. Hampir sepekan melakukan pencarian, polisi pun berhasil menangkap kedua pelaku. Kedua pelaku pembunuhan yang tak berdaya karena kakinya ditembak polisi digiring petugas Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi. Mirisnya, kedua tersangka pembunuhan bernama Karim dan Sukandar ternyata juga sesama pemulung. Betul pada tanggal 29 pagi, sekitar pukul 3 subuh itu, ya, dia melakukan penganiayaan terhadap korban dan mengambil barang milik korban. Yang pertama yang meninggal dunia ini, UN ini sempat diambil uangnya sekitar 780.000 dan juga ada beberapa barang-barang milik korban. Kemudian yang korban luka inisial M ini ada 100.000 kantongnya yang memang berhasil diambil oleh si pelaku. Ya, inilah kemudian hasilnya dia bagi dua untuk kehidupan makan sehari-hari. Ini menurut keterangan daripada tersangka. Aksi kejahatan kedua pelaku juga mengungkap kasus kejahatan lainnya. Ternyata keduanya kerap melakukan aksi serupa. Korbannya pun tak hanya pemulung. Dari 5 kasus penganiayaan yang dilakukan kedua pelaku, satu korbannya adalah pedagang balon yang ditemukan tewas pada pertengahan Agustus 2020 lalu. Sejumlah barang bukti seperti pakaian, terpal, serta sepeda milik korban yang merupakan pedagang balon dari kasus sebelumnya ikut disita polisi. Kini para pelaku tidak hanya merasakan kerasnya kehidupan jalanan dengan atap langit sebagai tempat tinggalnya. Demi mempertanggungjawabkan perbuatannya, hidup mereka pun berubah karena harus merasakan dinginnya lantai penjara untuk waktu yang begitu lama. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan, Turn Back Crime, RTV.
Motif ingin menguasai harta korban karena terhimpit kebutuhan ekonomi menjadi alasan seorang pria di Sukoharjo, Jawa Tengah menghabisi nyawa satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan 2 anaknya. Peristiwa memilukan ini terungkap saat warga sekitar mencium aroma tak sedap dari dalam rumah korban. Warga pun terkejut ketika menemukan satu keluarga tewas bersimpah darah. Lebih miris lagi, pelaku pembunuhan ternyata adalah teman masa kecil yang juga tetangga korban. Desa Duwet, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah, yang biasanya sepi pada malam hari, tiba-tiba mendadak ramai pada Jumat malam 21 Agustus 2020 lalu. Seakan tak peduli dengan wabah virus corona, banyak orang berkerumun di depan rumah salah satu warga bernama Suranto. Warga penasaran dengan peristiwa tragis yang terjadi di rumah tersebut, terutama setelah aparat Polres Sukoharjo membentangkan garis polisi. Setelah 2 jam berada di rumah Suranto, sejumlah anggota polisi keluar rumah dengan membawa 4 kantong jenazah. Warga semakin bertanya-tanya dan khawatir atas apa yang terjadi terhadap penghuni rumah tersebut. Benar saja, Suranto, pria berusia 42 tahun itu bersama sang istri Sri Handayani 36 tahun ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar tidurnya. Lebih mengejutkan lagi, kedua anak korban berinisial RR usia 10 tahun dan DA usia 5 tahun juga ditemukan tewas di dalam kamar tidur mereka. Penemuan jasad keempatnya bermula dari kecurigaan tetangga sekitar yang mencium aroma tidak sedap dari luar rumah korban. Warga pun mendatangi rumah korban dengan memanggil-manggil nama mereka, namun tidak ada satupun yang merespon. Akhirnya tetangga pun mencoba masuk ke dalam rumah melalui jendela yang terbuka. Setelah berada di dalam rumah korban, betapa terkejutnya warga karena melihat Suranto tewas bersimbah darah bersama istri dan kedua anaknya. Terkait tewasnya keluarga Suranto, polisi butuh waktu untuk melakukan penyelidikan demi mengungkap misteri kematian ini. Kerja keras polisi pun akhirnya membuahkan hasil. Seorang pria yang diduga kuat menjadi penyebab tewasnya Suranto dan keluarganya berhasil diringkus polisi. Benar saja, kecurigaan warga atas kematian satu keluarga itu pun terbukti. Suranto dan keluarganya tewas dibunuh. Namun yang lebih menggemparkan warga dalam pembunuhan itu tak lain adalah Henry Taryatmo yang merupakan warga satu desa dan juga teman dekat korban. Henry dibekuk di tempat persembunyiannya di kawasan Kecamatan Baki pada Sabtu 22 Agustus 2020 sekitar pukul 4 dini hari. Saat dibekuk, Henry berusaha mengelak dan melarikan diri. Polisi pun terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas di bagian kaki. Dari hasil pemeriksaan polisi, motif pelaku menghabisi nyawa Suranto dan keluarganya karena Henry Taryatmo terjerat utang. Untuk penangkapan dilakukan sama, yaitu di Sukoharjo, di Kecamatan Baki. Motifnya apa kemudian? Untuk motif, yaitu karena adanya masalah hutang. Pelaku mempunyai hutang yang cukup banyak, kemudian dia mempunyai keinginan menguasai apa yang dimiliki oleh korban. Untuk sementara, kita masih mendalami, namun awalnya yang bersangkutan atau pelaku yaitu karena kepepet, yaitu pada saat itu juga dia melakukan aksinya. Namun penyelidikan sementara cuman satu tersangka atau ada mohon waktunya, kami tetap akan melaksanakan pendalaman dan kami akan melaksanakan pemeriksaan saksi lebih detail. Dan kapan dan pembunuhannya kapan? Untuk pembunuhan diperkirakan yaitu hari Rabu dini hari. Selain menangkap Henry, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa sebilah pisau dapur yang digunakan pelaku menghabisi nyawa korban, pakaian, dan mobil korban yang dibawa kabur pelaku. Kebaikan Suranto dan keluarganya nyatanya dibalas dengan pembunuhan keji yang dilakukan Henry Taryatmo. Namun sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Itulah yang dialami Henry. Pelariannya berakhir hanya dalam waktu hitungan jam usai polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Kini ancaman hukuman seumur hidup sudah menanti Henry.
Ia pun harus menghabiskan hari-harinya di balik jeruji besi untuk membayar semua perbuatannya. Dari Solo, Jawa Tengah, Juwani Agusti, Turn Back Crime, RTV. Angka kejahatan di sejumlah daerah mengalami peningkatan selama pandemi corona. Tetap di Turn Back Crime.